Program Kampus Merdeka, gaji dosen, UKT, hingga kebijakan ulang soal LPDP. Bagaimana pemerintah akan membereskan isu-isu terkait dengan perguruan tinggi? Stand by. On the record. Halo pemirsa Antara, selamat datang di podcast Antara on the record. Kalau bicara soal perguruan tinggi di Indonesia, di tanah air, tentunya ini kita masih menemui berbagai macam tantangan dan isu-isu yang tentu saja harus dibereskan. Untuk itu kita akan ngobrol mengenai cara-cara, upaya, dan langkah juga formulasi ke depan untuk membereskan berbagai tantangan tersebut bersama dengan Prof. Satrio Sumantri Brojonegoro selaku Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Bagaimana kabarnya, Prof. Satrio? Baik, Mbak. Makasih. Baik, dan terima kasih juga Prof. ini sudah menyempatkan hadir di podcast Antara untuk kita ngobrol bersama ya, Prof. Mengenai tadi. Tadi saya bicara mengenai tantangan ya di depan Prof. Tapi sebelum sampai ke situ, saya lebih tertarik juga nih dengan Prof. Satrio begitu ya. Prof, ini apa yang mendasari atau menjadi pertimbangan Prof. ketika Pak Prabowo meminta Prof. untuk berada di pucuk pimpinan tertinggi yang mengurusi soal perguruan tinggi sebetulnya? Jadi beliau itu sangat peduli kepada pendidikan karena beliau sangat ingin Indonesia punya talenta yang tingkat nasional juga internasional. Kenapa? Karena beliau percaya bahwa Indonesia bisa maju, sudah maju, tapi lebih maju lagi kalau talentanya itu berkualitas. Oke. Bisa kompetisi di tingkat global, kemudian mampu untuk mengangkat ekonomi Indonesia pertumbuhan 8%, sehingga diharapkan nanti kita akan mencapai masyarakat yang sejahtera, nggak ada yang miskin, ya, semuanya pinter. Karena kalau pinter, dia pasti akan survive dalam kehidupannya ke depan itu. Itu yang beliau minta pada saya, ya, saya insya Allah saya coba penuhi permintaan beliau itu. Pertimbangan Prof secara personalnya sendiri apa? Atau ketika Prof melihat kondisi khususnya pendidikan tinggi dan juga sains teknologi di Indonesia, pandangan Prof apa ketika itu? Karena saya sudah lama sekali menggeluti bidang ini ya, saya melihat bahwa kita punya potensi yang sangat tinggi, potensi ya, jadi belum diwujudkan, masih potensi dulu. Anak-anak kita hebat semua, pandai semua. Kalau ada yang belum pandai karena belum diberi kesempatan. Misalnya teman-teman di daerah yang terpencil, itu kalau memang dikatakan mereka tertinggal, ya bukan maunya dia kan. Dia maunya juga bisa seperti yang hebat yang di kota besar, tapi kan nggak ada kesempatannya. Aksesnya ya Prof ya? Ya tempat terpencil, mungkin nggak ada sekolahnya. Adapun sekolah juga sekolahnya kurang baik, sehingga ya selamanya akan seperti itu gitu loh. Saya melihat, kalau gitu kita belum adil nih dalam memberikan peluang mereka untuk belajar. Saya katakan, kita harus berpandangan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Yang ada belum beri kesempatan. Oleh karena itu, tugas kami adalah memberi kesempatan pada semua anak, semua mahasiswa juga, supaya sempat belajar secara maksimal. Itu yang saya katakan, kita punya potensi, hanya belum dimanfaatkan secara maksimal, karena tadi itu, kondisi kita memang geografis juga sangat jauh ya, tidak terkumpul satu lokasi. Juga untuk mereka yang sudah punya potensi, karena kita coba kirim ke luar negeri anak-anak kita, lulus semua, dan kembali semua, itu hebatnya. Tapi setelah itu mereka kadang-kadang bingung, karena di dalam negerinya, Prof. Di dalam negeri, apa ya pekerjaannya gitu loh. Memang ada yang bilang dalam pendidikan kita mendidik anak supaya bisa menciptakan pekerjaan. Itu kan mudah diucapkan, tapi kan idealnya mungkin seperti itu, Prof. Tapi nggak masuk akal gitu kan.
lulus seorang sarjana terus suruh bikin kerjaan sendiri, mana bisa dia? Bisa kalau ada ekosistem untuk itu. Misalnya di tempat lain, kalau lulus sarjana, dia datang ke bank, pinjam buat modal. Di tempat lain cukup mengagunkan ijazahnya aja, dapat dia pinjaman untuk mulai suatu usaha atau industri gitu loh, startup atau apa gitu loh. Dan kita enggak, bank kita masih minta mana agunannya. Agunan kan berarti kekayaan dia. Saya pikir kalau dia udah kaya ngapain minta ke bank? Pakai duit dia aja untuk bikin usaha gitu kan. Nah, kita belum ada skema seperti itu. Satu hal. Yang lain kita kirim orang ke luar negeri, sekolah setinggi mungkin, bagus-bagus hasilnya, pulang ke sini, tempat dia berkarya belum ada, kecuali perguruan tinggi. Kalau jadi dosen, industri kita belum membutuhkan tenaga setinggi itu. Ya, jadi pada intinya kita punya potensi, hanya kita belum memanfaatkan secara maksimal. Nah, sekarang ini saya coba untuk memenuhi permintaan Pak Presiden, kita maksimalkan mereka kalau sudah sekolah tinggi, pastikan dia punya tempat untuk berkarya. Dan di antaranya saya juga coba membangun industri Indonesia. Industri dalam negeri yang punya nilai kompetitif yang cukup tinggi, bisa bersaing, sehingga bisa juga menciptakan Indonesia yang maju, yang kita katakan kita harus keluar dari middle income trap, ya, jebakan pendapatan menengah, di mana kita pendapatan naik, tetapi tidak dalam sektor yang produktif. Nah, sehingga dikatakan orang-orang Indonesia ini belum produktif, sehingga masih kalah bersaing dengan banyak negara. Gitu. Dan bicara pesan dari Pak Prabowo ya, Prof. Pak Prabowo sering sekali mention mengenai unggulan dalam pendidikan untuk anak-anak muda di Indonesia adalah khususnya di bidang STEM, gitu ya. STEM, dan ini yang jadi pertanyaan adalah untuk ilmu sosial dan humanioranya penempatannya di mana sih, Prof? Posisinya di mana sih? Jadi memang sebetulnya di dalam STEM itu, STEM meliputi semua bidang. Itu kan bukan ilmu secara spesifik. Lebih STEM itu pada pola pikir. Mindset. Jadi itu ada science, teknologi, engineering, mathematics. Itu semua pola pikirnya yang scientific, yang punya mindset teknologi, mindset engineering, dan mindset matematik. Matematik adalah nalar. Nah, jadi kalau setiap ilmu itu berbasis STEM, maka akan lebih baik nanti pencapaiannya itu. Nah, memang untuk kali ini karena beliau punya target yang cukup ambisius, pertumbuhan ekonomi 8%. Kemudian untuk misalnya untuk perguruan tinggi ada World Class University. Untuk sekolah ada sekolah unggulan berasrama. Karena kita kemampuannya juga nggak terlalu besar dan kita ingin fokus pada menumbuhkan industri Indonesia, industri yang punya nilai tambah tinggi, maka mau tidak mau kita dahulukan yang bidang-bidang terkait dengan sains dan teknologi dulu. Ya, untuk mendrive. Tapi bukan berarti yang lain tidak penting dong, Prof? Pasti penting semua. Untuk mendrive pertumbuhan ekonomi dulu ini kita push supaya kita keluar dari middle income trap. Nah, karena kalau lihat selama ini justru bidang-bidang yang sosial dan sebagainya kita cukup banyak sebenarnya. Banyak sekali ahlinya di bidang sosial itu. Sosial, ekonomi, kemudian bidang-bidang hukum. Banyak kita ahlinya itu. Nah, yang kita kurang sekarang adalah memang bidang-bidang yang terkait dengan produktivitas nasional, industri dan sebagainya. Itu masih kurang. Makanya didorong dulu sana supaya kita juga punya talenta-talenta di bidang itu, supaya kita Indonesia negara yang bisa bersaing secara global. Kalau dari perguruan tinggi atau di pendidikan tinggi begitu, Prof, apakah program Kampus Merdeka ini kan yang juga masih dijalankan gitu ya? Tujuannya memang ke sana sebetulnya, dan ini kan dari Menteri Nadiem Makarim begitu ya, dan Prof sempat bilang bahwa untuk program ini ya akan dilanjutkan, yang baiknya kita teruskan begitu ya, yang
kurang baiknya kita benahi, yang tidak baiknya mungkin bisa dibuang begitu. Sejauh ini progresnya seperti apa, Prof, mengenai program Kampus Merdeka ini? Program tersebut memang idenya sangat baik, yaitu memberi kesempatan pada mahasiswa atau perguruan tinggi untuk memberi keleluasaan di dalam belajar, menimba ilmu, mencari pengetahuan, ya, dan juga memperkaya pengetahuan dari seorang mahasiswa. Misalnya mahasiswa teknik diharapkan ambil bidang-bidang lain di luar teknik, supaya lebih lengkap dia dalam membentuk karakter dan sebagainya itu. Yang memang saya katakan memang baik dan sesuai dengan tujuan dari tiap program studi, silahkan. Kalau ada yang kurang baik karena mungkin selama ini tidak terlalu tepat pilihan dari anak-anak itu, karena mungkin dia milih juga nggak terlalu tahu yang dipilih apa, kan perlu ada pembimbingnya yang mengarahkan, pilih yang ini loh supaya sesuai gitu loh. Itu perbaiki, tolong jangan terlalu dibebaskan sama sekali supaya anak-anak tidak kehilangan keahliannya gitu loh. Ada yang memang ternyata tidak berhasil, misalnya ada satu program studi, bidang studi yang memang mau tidak mau harus bidang itu yang ditekuni sepenuhnya selama 8 semester misalnya itu, ya 4 tahun kan, S1. Pada bidang tersebut mengatakan nggak bisa kita kalau ambil bidang lain, nggak apa-apa juga gitu loh. Nah, karena sifatnya kampus merdeka, kan merdekanya dipikirkan. Merdeka artinya apa? Freedom. Merdeka untuk apa? Untuk milih. Ada kebebasan itu ya, Prof? Untuk milih. Bahkan juga merdeka untuk nggak milih. Jadi nggak milih juga boleh gitu loh. Karena apa? Mungkin loh bidang yang sangat spesifik, dia butuh sekali sejumlah jam kuliah untuk hanya kuliah itu gitu loh. Nggak bisa digabung dengan yang lain atau nambah waktu kan, nggak, sayang gitu loh. Intinya adalah keleluasaan diberikan pada perguruan tinggi dan mahasiswa dosen untuk meramu pendidikannya masing-masing. Tapi kalau memang ramuannya itu tidak bisa dipenuhi dengan kampus merdeka, ya nggak usah gitu loh. Jadi jangan disalahkan karena dulu yang saya tahu itu diwajibkan harus ambil 1 semester di luar kampus, apapun bidangnya, dimanapun lokasinya. Nah, ada kampus-kampus yang tidak mampu karena bidangnya tidak cocok. Nah, dulu diharuskan. Nah, sekarang karena ini merdeka, ya kita merdekakan lah. Artinya boleh pilih, boleh nggak milih. Artinya itu sudah dicantumkan dalam suatu regulasi, Prof? Atau seperti apa? Saya sampaikan aja pada teman-teman di kampus, kan merdeka sifatnya. Ya, kamu pilih lah. Itu pilihan Anda gitu loh. Jadi pilih yang terbaik. Kalau terbaik yang nggak usah milih di luar kampus, ya nggak apa-apa juga. Kan yang penting kampusnya berhasil. Itu jadi intinya seperti itu, supaya nggak salah persepsi gitu. Prof juga dulu mengajar, betul ya? Di ITB, Prof. Prof sempat di dalam posisi tersebut gitu ya. Dan sekarang setelah memimpin di Dikti ini, pandangan Prof seperti apa? Karena kan katanya akan ada skema kenaikan gaji bagi para dosen gitu ya, baik yang ASN maupun yang swasta. Sejauh ini progres untuk kebijakan tersebut seperti apa, Prof? Kalau progresnya untuk yang dosen negeri memang ada skemanya di pemerintah itu, bahwa secara berkala kan ada peningkatan gaji dosen kalau yang PNS ya atau yang ASN. Nah, yang saya juga sekarang concern teman-teman di swasta gitu loh. Karena kalau yang di PNS itu naik, meskipun naiknya nggak sebesar profesi lain, tapi tetap lama-lama ada kesenjangan dengan dosen-dosen swasta. Karena dosen swasta itu kalau mau naik yang agak repot yayasannya gitu loh. Nggak sanggup dia mendanai dosennya dengan cukup mahal. Padahal tugasnya sama-sama ngajar, sama-sama didik kan. Anak bangsa didik semua oleh dia. Kalau sama-sama didik, kenapa nggak hampir sama gitu loh, itu pendapatannya. Nah, kita mencoba ke pemerintah untuk memberikan bantuan pada perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan kesejahteraan dosennya. Tentu besar tergantung pada kemampuan pemerintah. Nah, dari sini memang yang masih harus diperjuangkan skemanya. Karena kalau
pemberian gaji secara rutin oleh pemerintah ke swasta itu nggak mungkin. Yang memungkinkan gimana, Prof? Karena memang aturannya tidak memungkinkan dana pemerintah dipakai untuk swasta. Yang mungkin adalah dengan pola hibah. Oke. Jadi saya minta pada Kementerian Keuangan, minta dana untuk menghibahkan ke swasta, hibah saya kasih, silakan tiap kampus yang membagi hibah itu untuk dosen-dosennya, terserah dari jumlah dosen yang ada itu. Paling pola hibah itu, nah kita perjuangkan dulu. Mungkin polanya bisa, tapi tinggal negara mampu nggak dengan tambahan uang itu. Harusnya mampu sih. Tapi Prof melihat gaji dosen baik ASN maupun swasta saat ini sudah ideal belum, Prof? Belum. Jadi gini, di mana-mana ya, di setiap negara gaji dosen dan gaji profesi lain tuh nggak beda jauh gitu loh. Di kita masih relatif agak jauh. Ya, jadi kalau angka sih saya nggak pernah bisa angka. Tapi di negara yang sudah memang established kesejahteraannya itu, maka gaji tertinggi satu profesi di sebuah negara dengan gaji yang terendah itu gapnya kecil, hampir sama lah gitu. Nah di kita kan masih besar. Saya katakan kalau bisa ya mau profesi di bank atau dosen atau apa ya kalau bisa hampir sama lah, itu ya supaya nggak ada ketimpangan. Dan itu sudah mulai didorong ya, Prof? Atau seperti apa? Lama dan memang ada kenaikan kalau berkala itu. Untuk yang negeri, kalau yang swasta kan belum. Bantuannya belum. Kita kadang-kadang bantu, tapi belum cukup besar sih untuk mereka karena ya ada kendala juga untuk mekanismenya dan besarannya itu. Dan selain guru atau dosen gitu, Prof, selain dosen juga akses terhadap pendidikan sampai nanti bisa mencapai world class university adalah akses bagi mahasiswa kan, Prof, gitu tentu saja. Tadi Prof di awal juga sempat mention ya bahwa masih ada kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan akses itu, nggak dapat kesempatan itu ya, Prof. Dan kalau kita bicara data mungkin ya, data BPS 2023 tahun lalu, angka partisipasi kasar perguruan tinggi kan berada di angka 32,45. Rata-rata global 40% ya, Prof ya. Dan ini masih cukup jauh juga gapnya, Prof. Dan untuk menaikkan angka partisipasi kasar itu seperti apa sih, Prof? Karena kalau kita lihat kebijakan mungkin ya untuk pendanaan pendidikan, kita melihatlah pemerintah memberikan sejumlah beasiswa dalam berbagai skema gitu. Tapi rasanya itu nggak cukup ya, Prof, untuk memberikan akses seluas-luasnya buat mahasiswa. Ya, kalau APK sendiri saya memang tidak terlalu tidak terlalu khawatir lah. Meskipun masih rendah 30%. Kalau sebetulnya kualitasnya itu baik, itu lebih bermanfaat daripada APK tinggi tapi mutu kurang baik. Karena APK tinggi dengan mutu kurang baik itu menciptakan pengangguran. Ya, nah kenapa di negara lain lebih tinggi APK-nya? Karena di negara itu lebih sejahtera daripada di Indonesia. Artinya ekosistem industrinya terbentuk gitu, Bro. Ya, daya belinya tinggi, GDP lebih tinggi mereka. Jadi kan ini ada teori yang kadang-kadang orang mungkin lihatnya terbalik gitu ya. Dikira dengan menaikkan APK akan ada pertumbuhan ekonomi. Itu asumsinya. Ternyata enggak juga. Terbalik. Kalau orang yang sejahtera, APK akan naik. Kan dia mampu untuk bayar sekolah kan? Nah, dan dia juga butuh sekali sekolah itu untuk bisa nanti bekerja. Kan dia lihat, oh ada pekerjaan nih, dan bisa bayar uang sekolah, pasti dia akan sekolah, lulus, kerja. Nah kalau kita pendapatan masih rendah, mungkin buat sekolah, pikir-pikir ya, saya kerja aja deh daripada sekolah. Toh kalau kerja sekolah pun nanti, mungkin pekerjaan belum ada. Nah jadi memang tingkat kesejahteraan sebuah negara itu menentukan APK tinggi atau tidak. Bukan dengan APK dinaikkan kita naik kesejahteraan, enggak, naikkan pendapatan maka APK akan naik. Tapi dengan kondisi Indonesia yang di dalam middle income trap tadi, seperti yang kita bahas, Prof,
pemerintah juga kan mempunyai satu kewajiban gitu ya untuk menyediakan akses pendidikan tinggi juga yang bisa Betul. Terjangkau oleh semua gitu, Prof. Ya. Dengan kondisi seperti itu, walaupun idealnya tadi kita harus menaikkan dulu kesejahteraan begitu, baru APK-nya bisa naik. Ya. Kondisi Indonesia kan berbeda nih, Prof. Seperti apa tuh harusnya kita menanggapi ini? Ya, jadi kita memang karena kita belum punya lapangan pekerjaan yang cukup, maka kalau kita mau naikin APK itu harus dibarengi dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Itu hanya bisa kalau memang seperti di Korea dari sejak dia merdeka sampai sekarang, kita dengan dia kan sama tahun merdekanya kan, beda hari nggak salah. Korea dari awal jelas dia bersama-sama tuh pendidikan dan industri dia tumbuhkan secara bersama. Jadi begitu pendidikan berhasil, ada lulusannya, industri siap, masuk ke industri. Kemudian industri berkembang lagi dengan baik, industri berkembang lagi, butuh lagi, pendidikannya terus mensuplai dengan tenaga lulusannya. Nah, di kita memang sampai sekarang kita belum punya industri, sehingga kalau kita meluluskan dengan banyak, ya kebanyakan di bidang-bidang yang tidak produktif gitu loh. Kecuali bidang-bidang tadi yang sosial segala macam, dia punya sendiri itu segmennya. Tapi untuk yang kaitan produktivitas, karena kita nggak punya industri, maka tenaga kita yang didik pun tidak punya tempat untuk berkarya. Sehingga ke depan ini untuk mengatasi masalah tadi itu, kita menaikkan APK ya, tapi harus dibarengi dengan penciptaan lapangan pekerja di bidang industri yang mampu nanti mengangkat Indonesia keluar dari middle income trap. Terus bareng, jadi jangan tunggu gitu loh. Jangan siapa harus duluan. Sejalan gitu ya. Harus sejalan, nggak bisa nunggu-nungguan. Kata industri, orangnya siapin dulu katanya. Kata kampus, bikin dulu industrinya, siapin tenaganya gitu loh. Nggak akan maju-maju, Prof, kayaknya ya. Nggak ketemu. Saya pernah dulu waktu dirjen, saya keliling ke 4-5 kementerian. Tanya ke Industrian misalnya, Kemenperin, Industrian. Saya mau didik orang nih buat kerja industri apa yang Indonesia mau punya ke depan. Ada nggak rencananya? Belum ada Pak katanya. Wah, repot juga ya. Udah saya tempat lain. Depnaker, Kemenaker. Kayak apa sih yang dibutuhkan tenaga kerja kita ke depan? Ada nggak itunya proyeksinya itu? Nggak ada juga katanya. Terus saya dulu ke Menristek saya ketemu. Apa sih depan teknologi yang kita kembangkan di Indonesia? Belum punya juga dia. Nah terus saya ngapain bikin perguruan tinggi? Kemana arahnya gitu kan? Terpaksa bikin pola. Saya ikutin pola negara maju. Negara maju saya lihat negara maju. Untuk bidang tertentu berapa persen dari populasi mahasiswanya ngambilnya kemana gitu loh. Ya udah saya ikutin itu aja. Bikin teknik semua, kedokteran semua lihat dari profil negara maju. Tapi ternyata begitu lulus kan belum punya industrinya. Jadi agak terhambat kita punya pertumbuhan itu. Lagi-lagi semacam lingkaran loop yang nggak selesai-selesai kalau misalnya saling tunggu-tungguan. Harusnya gitu. bareng, kalau bareng pasti bisa lah. Tapi apakah ini yang Prof jelaskan tadi soal industrinya belum siap, ekosistem untuk menerima lulusan perguruan tinggi di Indonesia memang belum siap? Apakah ini juga yang jadi pertimbangan Prof ketika Prof menyampaikan bahwa para awardee dari LPDP nggak harus balik ke Indonesia? Nggak harus langsung balik. Nggak harus langsung balik, tapi harus balik pada akhirnya. Iya harus dong. Itu kan apapun kan pakai uang negara. Konsepnya seperti apa sih Prof sebetulnya jadinya nih? Konsepnya itu tadi, kan kita ingin mereka itu setelah kita kirim ke luar negeri, sekolah dengan baik, punya prestasi yang baik, kalau memang bisa pulang dan di sini ada tempatnya untuk berkarya, kita senang. Tapi ada juga yang ilmunya tuh spesifik sekali, di mana di sini nggak ada tempat yang untuk berkarya. Saya katakan kamu cari pengalaman dulu di luar, tambahan dulu pengalaman di luar, atau masuk industri mana di luar yang sesuai dengan bidangnya. Nanti setelah sekian lama, ya terserah mau 3 tahun, 5 tahun, kembali ke sini, bangun industri di Indonesia. Jadi dibawa ilmu ke sini. Selain ilmu juga bawa pengalaman, bagaimana mendirikan sebuah industri misalnya itu. Atau memang yang bertugas di lembaga internasional, ya kita kasih izin juga. Jadi prinsipnya harus dapat izin untuk bisa memperpanjang
tinggal di luar begitu stay ya. di luar itu. Mau didanai ataupun cari dana sendiri, tetap ada izin. Toh akhirnya harus pulang. Ya pulangnya bisa 5 tahun, bisa ya 10 tahun misalnya ada penugasan misalnya di UN pegang posisi di direktur di PBB misalnya, itu kan mungkin 5 tahunan. Karena buat kita penting juga kita punya wakil di lembaga-lembaga internasional. Nah, sekarang Indonesia itu yang paling kecil perwakilan di lembaga internasional, yang paling banyak India. Di mana-mana ada di India tuh. Kita kan nggak terwakili dengan baik di lembaga-lembaga internasional. Jadi intinya kita sekolahin, manfaat buat negara adalah atau you balik sini bantu kita, atau you di sana angkat derajat Indonesia tinggal di luar negeri. Tapi Prof percaya diri dengan kebijakan ini bahwa mereka yang nantinya dipanggil dalam 3 atau 5 tahun setelah mereka memperpanjang masa di luar negeri itu bakal mau pulang, Prof? Karena kan nggak jarang juga mereka yang nyaman begitu di luar negeri, karena tadi ekosistemnya mungkin sudah oke. Kami juga memang sadar itu kan, nggak mungkin juga saya jahat gitu kan. Pulang kamu, ada kerjaan kan, kan menyiksa dia kan. Bahkan yang saya panggil pulang itu, Mas pulang, saya pengen pulang Pak, saya nggak cari gaji kok. Saya perlu tempat bisa kerja yang bidangnya cocok, kan itu masalahnya. Nah, jadi memang saya katakan Pak Presiden, Pak, kita memang didik orang lewat sekolah unggulan, Bekasi University semua gitu ya. Tapi harus juga ada industri yang dibangun juga Pak. Harus sama-sama ini. Kalau industri nggak dibangun, kita nanti lepas semua mereka itu. Ya kita nggak mungkin maksa di sini kan. Kalau di sini tidak ada gitu ya. Kan nggak sehat juga dong mereka. Beban negara nanti kan kita mesti kasih kerjaan yang mungkin nggak perlu gitu. Jadi maksud saya ke depan itu berbarengan, nyiapin talenta juga nyiapkan industrinya. Harus bisa Pak, kalau nggak paralel, nggak sama-sama nanti ketinggalan lagi kita. Bisa nggak termanfaatkan dengan baik tenaga-tenaga itu. Terima kasih banyak Prof Satrio ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita udah membahas soal tadi UKT, gaji dosen begitu ya, sampai tadi juga LPDP, dan semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan untuk pemirsa Antara, itulah obrolan saya bersama dengan Prof Satrio Sumantri Brodjonegoro selaku Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan mendengarkan audionya di Noise dan Spotify Podcast Antara. Pemirsa Antara, kita akan ketemu lagi dalam episode-episode podcast Antara selanjutnya. Sampai jumpa.